Faham atau aliran materialisme ini mengatakan bahwa ada atau eksis itu sesuatu yang harus bisa dilihat, didengar, diraba, ya, dirasakan. Nah, ini orang yang berpikiran dan mengkategorisasikan bahwa yang ada itu harus bisa dirasakan, diraba, didengar, dilihat, itu adalah paham aliran materialisme. Itu ya, teman-teman semua. Ini harus dipahami, ini harus pelan-pelan. Saya menerangkan ini harus pelan-pelan supaya teman-teman semuanya nanti tidak gagal paham. Ya. Karena filsafat itu memang agak perlu perhatian khusus karena ini memang ilmu paling tinggi di dalam dunia. Oke, jadi materialisme ini saya ulangi lagi adalah paham yang mengatakan bahwa yang ada itu adalah yang bisa didengar, bisa dirasakan, ya, bisa diraba, ya, bisa dilihat dan ya, jadi cirinya ada 4 ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah ada sesuatu yang ada itu tetapi tidak bisa dirasakan, tidak bisa diraba, tidak bisa didengar dan tidak bisa dilihat, apakah ada? Ya. Nah, yang kedua, untuk menjawab yang ada tadi, maka muncul paham idealisme, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Jadi selain paham materialisme, yang kedua ini adalah paham, ya, idealisme. Nah, saudara juga biar tahu ini ya, pelan-pelan sekali saya menerangkannya agar kita memahami bersama-sama, ya. Idealisme. Nah, idealisme ya. Paham idealisme ini paham yang mengatakan bahwa yang ada itu tidak mesti bisa diraba, bisa didengar, bisa dibau, ya, ya. Jadi tidak mesti seperti itu. Jadi paham idealisme ini mengatakan yang ada itu bisa saja di luar panca indera. Nah, jadi yang ada bisa di luar panca indera. Bisa di luar jangkauan, ya, jangkauan panca indera, ya. Jangkauan panca indera. Bapak-bapak, Ibu-ibu, apakah ada benda sesuatu di luar panca indera ini, ya, yang di luar jangkauan panca indera ini, apakah ada? Nah, kita akan beri contoh, Bapak Ibu-ibu, yaitu ini, saudara-saudara, gambar, ya, yang ada dalam, ya, pikiran, saudara-saudara. Jadi dalam pikiran kita, ya, itu ada berbagai macam gambar, ya, atau otak. Nah, ya, gambar atau otak yang ada di dalam pikiran, di dalam otak itu disebut dengan, ya, ide, ya, saudara-saudara.
Nah, ide ini dalam bahasa Latin juga sering disebut dengan konsep, ya, konsep, ya. Jadi konsep, ya, atau ide itu ada, tetapi tidak terjangkau, ya, oleh otak kita, tidak terjangkau oleh akal, ya, panca indera kita, tapi dia ada. Nah, di ide atau konsep ini, ya, gambar dalam pikiran untuk kita ini yang disebut dengan ide atau konsep itu ada. Dan paham yang mengatakan bahwa ada itu ada di dalam otak atau di dalam pikiran kita, itu namanya adalah paham atau aliran idealisme, ya. Bahwa yang ada itu juga loh ada yang di luar jangkauan panca indera. Nah, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya ya ide atau konsep yang ada dalam pikiran kita. Nah, apakah ada contoh lain yang ada itu di luar panca indera? Ada. Saudara, misalnya tentang surga. Nah, surga ini ada, ya, tetapi dia tidak bisa didengar, ya, tidak bisa diraba, ya, surga ini juga tidak ada di dalam konsep, ya. Tapi surga ini ada. Oh, contohnya ya. Kemudian neraka. Ya, neraka. Ini juga ada, saudara-saudara. Jangan sampai kita meniadakan surga dan neraka ini, ya. Kalau kita beraliran idealisme, ya. Jadi ada surga, ada neraka, ya. Tapi ini tidak bisa diraba, ya. Tidak bisa didengar, ya. Tidak bisa dirasakan, ya. Ya. Ini. Nah, kemudian jin, ya. Jin. Ini kita juga tidak bisa melihat, ya, jin ini, ya. Nah, kemudian malaikat, ya. Malaikat. Saudara-saudara, ya. Kita lihat nih malaikat, ya. Juga tidak bisa kita lihat dengan panca indera, ya. Oke, akan saya approve, ya, karena banyak yang belum di-approve nih katanya. Oke, bentar saya approve-nya supaya teman-teman bisa masuk, ya. Ya. Ini sudah 14, yang belum masuk berapa ini? Masih banyak, ya, karena memang apa namanya hujan, ya, mungkin alasannya, ya, mungkin alasannya hujan, ya. Banyak yang belum bisa masuk, saudara-saudara, karena belum di-approve. Ini kan saya approve nih. Ika Bima Kusuma. Ya, nanti kalau belum bisa lagi, mohon untuk diberitahu lagi, ya, saya, ya, karena ini sudah saya buka ini, ya. Oke, jadi jin, malaikat, surga dan neraka ini ada, tetapi itu di luar panca indera, ya, enggak nih. Kemudian misalnya ada yang mengatakan, ya, yang tidak bisa dilihat tuh misalnya ini Tuhan, ya.
Tuhan. Nah, oke, ini dua aliran itu, Bapak, Ibu, dua aliran ini yang mempengaruhi perjalanan ilmu ilmiah, ya, yaitu keberadaan sesuatu, ya, yang dipelajari dalam dunia ilmiah, ya. Selama dunia ilmiah itu masih beraliran materialisme, maka, ya, yang dipelajari adalah yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa didengar, ya, bisa dirasakan. Nah, tuh, kemudian yang lain-lainnya itu dianggap tidak ada dan tidak ilmiah. Nah, itu semua dipelajari di dalam filsafat, ya, semua hal yang ada dan yang mungkin ada. Nah, teman-teman semua, dari 8 papan tulis ini, ya, kemudian akan saya tambah yang ke-9, ya. Ya, ini yang ke-9 dari yang dipelajari ada dan yang mungkin ada itu, maka kemudian muncul cabang filsafat. Nah, saudara-saudara, supaya malam ini kita tambah pengetahuan lagi, maka kita akan terangkan cabang filsafat ini yang besar-besar, ya. Yang pertama, cabang filsafat yang paling besar itu adalah ontologi. Nah, ini supaya saudara-saudara nanti juga nyambung, ya. Nah, ontologi, bukan antologi, ya, tapi ontologi. Nah, Bapak dan Ibu, ontologi ini adalah cabang filsafat, ya, yang mempelajari dan mengkaji tentang ada. Jadi filsafat yang mempelajari tentang ada itu cabangnya adalah ontologi. Ya, jadi nanti kalau saya tanyakan di dalam tes misalnya, cabang filsafat yang membahas tentang yang ada, ya, apa namanya? Yaitu ontologi, tentang yang ada. Nah, ya. Nih. Kemudian cabang yang kedua, Bapak Ibu, cabang yang kedua adalah epistemologi, ya. Epistemologi, ya. Ini cabang yang kedua, Bapak Ibu. Apa cabang yang kedua? Epistemologi. Nah, ini, ya. Nah, cabang yang kedua ini mempelajari tentang pengetahuan, ya. Ini epistemologi ini mempelajari tentang pengetahuan, ya, pengetahuan. Apa yang disebut dengan tahu, pengetahuan itu apa? Itu dipelajari di dalam epistemologi ini, ya. Syarat-syaratnya sebuah pengetahuan disebut pengetahuan itu apa? Dipelajari dalam epistemologi ini, ya. Oke, cabang yang terbesar yang ketiga, ya, ini yang besar-besar, ya. Nanti banyak sekali cabangnya soalnya, karena kalau bicara tentang pengetahuan, maka filsafatnya epistemologi. Kalau mengkaji tentang ada, ya cabangnya namanya ontologi. Nah,
Yang ketiga adalah cabang yang mempelajari tentang nilai. Nah, kalau nilai itu namanya adalah aksiologi. Nah, jadi ada cabang besar di dalam filsafat yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya, itu ya Bapak Ibu cabangnya. Saya ulang lagi cabangnya. Ontologi yaitu mempelajari tentang yang ada. Ya. Kemudian epistemologi itu mempelajari tentang pengetahuan. Ya. Kemudian aksiologi mempelajari tentang nilai. Nah, dari tiga ini kemudian muncul cabang yang lebih kecil lagi sesuai dengan yang dipelajari. Ya, misalnya ada filosof yang mempelajari tentang politik, ya, maka muncul filsafat, ya, politik. Nah, ini cabang dalam filsafat, ya. Oke. Kemudian ada filosof yang mempelajari tentang tingkah laku. Nah, maka muncul etika. Nah, etika ini adalah filsafat tentang tingkah laku. Nah, ini cabang ya. Kemudian ada yang mempelajari keindahan. Ada keindahan di dunia ini. Wah, lukisan ini indah. Maka muncul estetika. Ya, estetika. Nah, jadi estetika ini adalah filsafat yang mempelajari tentang keindahan, ya, estetika. Ya. Kemudian karena kita belajar hukum, nah saudara-saudara, karena kita belajar hukum, maka ada filsafat hukum. Nah, saudara-saudara, karena kita ada hukum, maka belajar hukum, maka ternyata ada filsafat hukum. Apa yang dipelajari dalam filsafat hukum? Ya, yang dipelajari adalah yang dipelajari dalam filsafat hukum ini adalah satu, keadilan. Ya, misalnya ya, keadilan. Ya. Kemudian yang kedua, sumbernya. Ada sumber ini ya. Selain keadilan ada sumber ya. Sumber hukum itu apa saja, misalnya kayak begitu ya. Kemudian fungsi hukum, ya, apa hukum itu, fungsinya apa, ya, ya fungsi, ya, nah, dan lain-lain, ya, dan lain-lain. Jadi banyak di dalam filsafat hukum ini yang dipelajari, ya. Nah, tentang keadilan, tentang sumber hukum, tentang fungsi hukum, dan lain-lain itu dipelajari dalam filsafat hukum. Nah, nanti dari sini ada beberapa aliran, ya, banyak banget alirannya. Ini yang akan kita pelajari di dalam filsafat hukum nanti ini, tetapi akan saya jelaskan setelah UTS, ya. Ini aliran-alirannya masih banyak, ya, masih banyak banget, tetapi hari ini perkuliahannya saya cukupkan sekian, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, bahwa nanti di bulan puasa kita akan kuliah tetapi online, ya, online, dan kuliahnya adalah habis tarawih. Jadi jam, kalau saya nanti ya sekitar jam 9, ya, habis tarawih itu jam 9 saya akan
kuliah ya, karena ternyata dalam rapat kemarin kita tidak diliburkan ya, sehingga kita masuk kuliah secara